Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamung di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku, malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu. Maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai aku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, mari kita satukan hati kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan.
Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi ini bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ini kami umat-Mu datang mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, mencari wajah-Mu, dan kami percaya setiap kami hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami mau datang tanggalkan segala beban yang menghalangi kami dan mengarahkan hati, pikiran kami fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini membawa kesembuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memulihkan, melepaskan ya Tuhan, menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih, menyembuhkan yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah, Engkau melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat rumah tangga demi rumah tangga. Kami berdoa buat usaha, pekerjaan, sekolah, usaha apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami. Hari ini kami terima kebaikan, kemurahan Tuhan. Hadirat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Kelaparan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan tercurah di tempat ini seperti air yang menutupi dasar lautan. Demikianlah kami merindu akan Tuhan, haus akan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa gembala sidang kami Pak Niko dan keluarga besarnya, wakil-wakilnya, dan kami berdoa gembala rayon kami 1F, gembala kami di tempat ini dan wakil gembala dan semua keluarga besar, semua pengerja Tuhan, semua gembala-gembala cabang, gembala rayon, gembala kul, gembala CG, gembala pemuritan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat wahyu daripada-Mu terus mengalir. Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Tutup bungkus setiap keluarga mereka dan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan untuk menggenapi firman-Mu, untuk amanat agung sebelum Kau datang kedua kali Tuhan, memperlengkapi umat-Mu menjadi umat yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami angkat tangan, kami berdoa buat daerah khusus Jakarta dan buat Indonesia. Biarlah hari-hari ini di era pencurahan Roh Kudus dicurahkan. Biarlah Tuhan hari-hari ini Roh-Mu dengan dahsyat melawat setiap jiwa-jiwa yang ada di Jakarta, di Indonesia. Everyone akan bertemu dengan Yesus secara pribadi. Mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Berkati pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, pemerintah pusat sampai daerah, gubernur kami, seluruh jajaran pemerintahan. Biarlah Tuhan urapi roh takut dan gentar akan Engkau tercurah atas mereka Tuhan. Segala kebijakan mereka mendatangkan berkat, mendatangkan sejahtera atas bangsa kami, hingga nama-Mu dimuliakan atas Indonesia. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia damai, Indonesia dilawat Tuhan. Terjadi penuaian yang besar, penuaian yang besar, penuaian yang besar. Setelah Kau datang kedua kali Tuhan, hingga pada waktunya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dan ini kami mau bersama-sama bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau yang bersorak-sorai memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Kami siap Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada sukacita, ada pengharapan yang baru. Amin. Kau tahu bahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku tak bersuka nyanyikan hidup pujian.
lebih dari pemenang, lambaikan tangan semua. Amin. Mari kita bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Katakan lebih dari pemenang.
Sungguh ya Tuhan, bahwa segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala raja ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, memiliki Allah yang hidup seperti Engkau ya Bapa, yang terus menuntun hidup kami sampai hingga kami saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, di tengah apapun yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami masih ada bersama-sama di tempat ini ya Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Ku bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, terlepas dari apapun yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Kalau kami masih bisa bernafas ya Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Ingatkan kepada kami ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang sedang kami alami dalam kehidupan hanyalah sebuah proses ya Tuhan. Proses agar kami menjadi anak-anak yang lebih kuat di dalam Engkau ya Tuhan, menjadi pengikut-pengikut yang sejati ya Tuhan, yang kami ikut Engkau hanya demi berkat ya Tuhan, yang hanya demi apapun yang kami inginkan ya Tuhan. Ingatkan kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan, bahwa kami datang kepadamu Tuhan, sungguh-sungguh mencari Engkau ya Bapa, kekasih hati kami ya Tuhan. Bukan hanya demi terobosan, bukan hanya demi mujizat, tapi percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Jauh sebelum kami meminta, Engkau sudah lebih tahu ya Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran kami, ada yang di dalam hati kami ya Tuhan. Tapi di pagi hari ini ya Tuhan, saat kami berkumpul bersama-sama, Kau yang buka telinga rohani kami, Kau yang buka telinga jasmani kami ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan sebebas-bebasnya ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berbicara ya Tuhan, mulai dari hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap orang yang ada di tempat ini ya Tuhan, hidup kami akan berbeda ya Tuhan. Hidup kami akan dirubahkan ya Tuhan, hidup kami akan dikuatkan ya Tuhan. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sembah dan kami percayai. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi saudara. Pertama-tama mengucapkan syukur kepada Tuhan yang masih memberikan saya kesempatan boleh melayaninya. Tentu juga kepada seluruh tim penggembalaan GBI Menteng, Pendeta Binsar, Pendeta Hermanto, beserta seluruh jajaran kepemimpinan di tempat ini yang masih selalu memberikan saya kesempatan boleh melayani Tuhan. Sukacita saya jauh lebih penuh lagi karena ini kali pertama saya bergabung bersama-sama di tempat ini. Sungguh merupakan sukacita tersendiri. Doa saya di tempat yang lebih baik, lebih luas, masih begitu banyak kesempatan kita bisa mengajak lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk bisa bersama-sama beribadah di GBI Menteng. Saya bawa salam dari Peggy dan ketiga anak saya, Peyton, Grace, dan Pamela. Saya berusaha membujuk mereka untuk ikut support saya hari ini, tetapi karena di gereja kami dan bahkan nggak cuma di gereja, di dunia hari ini adalah Hari Ayah Internasional gitu. Jadi saya tanya ke Katiur, apakah di GBI merayakan Hari Ayah? Hari ini enggak, tapi berhubung saya lihat begitu banyak bapak-bapak di tempat ini, tetap saya katakan Happy Father's Day kepada semua bapak-bapak di tempat ini. Nah, berhubung Father's Day, jadi anak-anak dari minggu-minggu lalu udah dibilang di sekolah minggu ada kegiatan ini dan itu, bikin art and craft, mau dikasih ke papanya. Jadi saya bilang hadiah yang lebih seru tuh kalau kalian support di sini. Enggak, mereka mau bikin art and craft, mau kasih saya, jadi apa boleh buat. Kembali sendiri lagi saya di sini bersama-sama dengan saudara sekalian. Dan meskipun Kak Tior bilang kalau mau bahas tentang fathers juga sebenarnya nggak apa-apa karena minggu lalu bicara tentang keluarga gitu. Tapi berhubung terakhir kali saya datang ke sini saya sudah permisi nggak ikut tema gereja. Hari ini saya taat turut ikut tema gereja, bangkit dan jadilah terang. Yang siap sama-sama katakan amin. Bangkit dan jadilah terang, sebuah instruksi, sebuah perintah dari Tuhan. Kenapa? Karena diulang berulang kali di berbagai bagian dalam Alkitab kita, mulai dari Perjanjian Lama bahkan masuk ke Perjanjian Baru, berulang kali. Dan kita tahu sesuatu yang diulang-ulang itu artinya sangat penting, saudara. Dan ketika kita bicara tentang bangkit dan menjadi terang, saudara, ini berbicara tentang panggilan tertinggi ada dan saya, pengikut Kristus, yang menyebut diri kita Kristen, saudara. Kenapa? Karena panggilan tertinggi ini harus kita jalani sampai waktunya nanti Tuhan panggil kita kembali. Kalau saja hidup kita, panggilan kita hanyalah untuk terima Yesus, dibaptis, masuk surga, maka pada saat ada dan saya dicelupkan ke dalam air, saat kita keluar dari air kita sudah berada di surga. Benar begitu kan saudara-saudara? Tetapi kalau kita keluar dari air masih ada di dunia ini, masih begitu banyak tugas panggilan yang harus kita selesaikan. Di antaranya salah satunya adalah untuk kita bangkit dan menjadi terang. Di Yesaya 60 ayat 1 kita sudah sering kali baca pasti sepanjang tahun ini, bangkit dan menjadilah terang, menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Lalu diulang lagi, itu perjanjian lama. Di perjanjian baru, di Matius disebutkan juga, di Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Lanjut lagi di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara, saat kita terima instruksi, perintah, kita mesti terima dengan utuh, saudara. Karena kalau enggak bahaya. Kenapa bahaya? Bangkit dan jadilah terang. Saya pernah cerita ke saudara ya, saya ini takut sekali pelayanan pulpit. Kenapa? Karena turun dari pulpit, wah puji Tuhan ya kamu khotbahnya hebat ya, kesaksian kamu luar biasa ya. Saya takut apa saudara? Takut mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena apapun yang saya keluarkan dari mulut saya mengandalkan Roh Kudus untuk mengeluarkannya. Sehingga nggak satu kata lebih, nggak satu kata kurang gitu, saudara. Dan saat kita berhasil menjadi terang seperti instruksi dari Tuhan, adalah suatu momen yang sangat berbahaya, karena kita bisa-bisa lari daripada tujuan Allah agar Anda dan saya menjadi terang. Syukurnya di ayat 16 itu tadi jelas, saudara. Anda dan saya disuruh menjadi terang supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Seringkali sayangnya kita berbuat baik, apapun itulah, menolong orang, berderma, kasih uang dan lain sebagainya. Apakah itu demi memuliakan Tuhan atau memuliakan diri kita, saudara? Ngeri-ngeri sedap tuh, saudara. Kita berbuat baik, kita menjadi terang demi dipuji orang, demi mendapatkan kemuliaan itu sendiri. Dan bahaya sekali kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Pagi hari ini Tuhan ingetin kepada kita, penting sekali saat kita berulang-ulang sepanjang tahun ini, ayo jadi terang, ayo jadi terang, ayo jadi terang. Yuk sama-sama kita jadi terang supaya apa? Supaya Bapa kita yang di surga dimuliakan melalui perbuatan kita yang baik, saudara. Sayangnya ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Siapa sih yang setiap hari bisa melakukan perbuatan yang baik tanpa cacat, tanpa celah? Rasa-rasanya nggak semudah itu gitu ya, saudara ya. Khususnya bagi Anda dan saya yang KTP-nya Kristen, saudara. Salah sedikit, waduh, hujatan netizen jauh lebih kejam dari apapun juga, saudara, buat kita yang KTP-nya Kristen. Gitu. Jadi pagi hari ini terlepas dari apapun juga, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, khususnya diri saya sendiri gitu, saudara. Hati-hati di dalam kita bertindak. Perintah Tuhan, panggilan Tuhan untuk kita menjadi terang, supaya perbuatan baik kita memuliakan Bapa kita di surga. Nomor 1, berbuat baik jangan sampai Bapa kita malu. Nomor 2, saat kita sudah berbuat baik, jangan mencuri kemuliaan itu dari Tuhan kita, Allah Bapa kita di surga. Sampai sini amin, saudara. Nah, kita mau bahas tentang terang, jadi kita harus paham, saudara, tentang terang itu apa. Beberapa aspek terang yang saya pelajarin, yang satu jelas sumber penerangan, saudara. Tahun 2015 saya pergi pelayanan ke Afrika, ke South Sudan, tinggal di kampung orang-orang di Afrika, dan saya baca firman Tuhan berulang kali dalam hidup saya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sampai ada lagunya selama sekolah minggu. Saya nggak ngerti itu firman sampai hari itu saya ada di Afrika, saudara. Kenapa? Karena betul-betul nggak ada listrik. Jadi jalan kaki, saudara, jalan kaki. Saya nggak bisa lihat kaki saya sendiri, saudara. Gelapnya sampai kayak gitu, saudara. Tapi hebatnya memang orang lokal matanya terlatih gitu kali ya. Dia yang nuntun kita gitu, saudara. Jadi firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku, itu jelas banget pegangan buat hidup kita sepanjang sisa hidup kita nih. Dan terang itu hebatnya apa, saudara? Mau gelapnya kayak apapun, ada sedikit terang aja, yang namanya gelap nggak akan pernah bisa menang sama yang namanya terang, saudara. Terlepas dari besar kecilnya terang itu, saudara. Contoh ini kebetulan pas bawa masker hitam, lalu anggap ya center. Oh, handphonenya nggak mau buka, oke. Nah, terang ini mau ditutup-tutupin pakai apapun juga, rasa-rasanya saudara masih bisa lihat ya, terangnya tembus. Hari ini kita nggak mau berdebat tentang bagaimana menyembunyikan terang tersebut. Tentu saja kalau ini handphone dimasukin ke dalam kardus kan nggak kelihatan gitu ya. Kita nggak mau debat akan hal itu. Tapi kita melihat esensinya, terang itu nggak akan pernah bisa kalah sama yang namanya gelap. Sekecil apapun terangnya itu, begitu ada terang, ada cahaya, kita bisa lihat, saudara. Itu sebabnya di tengah gelap gulita malam,
ada kunang-kunang, itu jadi sumber penerangan, kita bisa lihat sesuatu saudara, meskipun kecil. Itu sebabnya terlepas dari Anda menjadi terang yang besar atau terang kecil, yang namanya Anda terang, Anda pasti akan mengelahi kegelapan. Yang pertama, sumber penerangan. Kita harus menerangi hidup orang lain saudara. Hidup yang benar itu gimana sih? Di antara orang-orang yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita saudara, di tengah keluarga kita, di tengah rekan-rekan kerja kita, di tengah siapapun orang yang ketemu dengan kita. Kemarin saya baru makan pagi sama anak-anak saya, makan bakmi. Anak-anak saya lagi mau masuk ke mobil, tiba-tiba ada motor yang lewat dan dia maki-maki, "Woi, cepetan minggir, bikin macet aja." Dalam hati saya sedih sekali orang tersebut gitu. Mungkin hidupnya belum ada terang Kristus, makanya anak saya 3 mau masuk mobil, nggak sampai belum 2 menit sih gitu ya, tapi mungkin orang belakang jadi harus nunggu gitu. Jadi dia lewat dan dia marah gitu saudara. Itulah panggilan Tuhan untuk kita menjadi terang, sehingga kita bisa menerangi orang-orang seperti itu saudara. Orang-orang melihat hidupmu saat Anda menjadi terang, orang terpikat untuk melihat hidupmu, gaya hidupmu, cara engkau mengambil keputusan dan lain sebagainya. Itu yang kita menjadi terang yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua tentang kehangatan saudara. Yang namanya sumber terang itu pasti ada energi. Mau lilin, mau api, mau lampu. Bahkan lampu LED deh yang hemat listrik sekalipun. Kalau Anda pegang lama-lama anget juga, panas juga saudara. Lampu, yakin pasti. Dan artinya apa saudara? Anda dan saya harus membawa kehangatan dalam kehidupan orang lain saudara. There are too many, terlalu banyak orang-orang yang lonely. Orang-orang yang kesepian di luar sana saudara. Kelihatannya happy, kelihatannya sudah menikah, kelihatannya dia punya istri, punya anak. Tapi kita gak akan pernah tahu. Terlalu banyak orang-orang yang hidupnya lonely. Yang sendiri, yang lonely ya, sendiri gitu ya. Sepi dan merasa kesepian gitu saudara. Dan Tuhan panggil Anda dan saya untuk ya jadi berkat buat orang-orang yang seperti ini. Sayangnya susah saudara. Susah bagaimana kita mau menjangkau orang yang nyetir motor itu dan marah-marah. Atau seperti teman saya saudara, namanya Bobby. Waktu saya sekolah di Beijing, sekolah bahasa 1 tahun, anak-anak Indonesia semua kan kira-kira satu angkatan, mungkin ada sekitar 80 anak Indonesia. Tapi setiap hari Kamis saya buka apartemen dorm asrama saya untuk mengundang siapapun yang mau ikut Bible study sama-sama. Nah, saya perhatikan kenapa awal-awal rame, lama-lama jadi sepi. Awal-awal bisa ber-12, ber-15, lama-lama sisa ber-6, ber-5, ber-4. Ternyata selidik punya selidik, satu persatu orang gak seneng sama yang namanya si Bobby ini saudara. Kenapa? Orangnya bawel, ngomong terus, ngomong tuh hanya demi didengerin. Lalu minta tolong tuh yang boten gitu ya, nggak masuk akal gitu ya. Minta ditemenin cuci baju lah di tempat mesinnya, takut kalau bro udah orang dewasa tapi ya aneh gitu orangnya saudara. Saya di persimpangan jalan, lanjut Bible study dengan jemaat lebih sedikit dan berpotensi berkurang lebih banyak, sisa saya dan Bobby. Atau Bob lu jangan ikut lagi deh gitu, kamu membawa ke aura negatif gitu, dingin, kamu gak membawa kehangatan gitu loh. Ada kan orang yang baru masuk dari pintu, kita lihat dia aja kita ikut tersenyum. Tapi ada juga orang yang masuk dari pintu kita buang muka gitu. Jadi jangan jadi seperti itu. Saya bersyukur di akhir semester Bobby tulis surat, Ken, saya masih belum jelas bisa percaya sama Tuhan kamu. Tapi kenapa kamu ikut Tuhan kamu, saya bisa memahami. Kurang lebih begitu. Jadi saya bersyukur, oke, minimal saya nggak tahu perjalanan hidup dia kemudian bagaimana. Sampai sekarang kan di Surabaya, jadi memang nggak putus hubungan gitu ya. Minimal saya membawa kehangatan dalam kehidupan dia. Saya tidak meninggalkan dia. Pergi liburan jalan-jalan saya ikut. Kita hidup sehari-hari, orang lihat Kristus. Clear, itu aja.
Kalau ada orang-orang tertentu yang dikasih gift ekstra gitu kali ya sama Tuhan, duduk di samping orang di kereta, di bus, di pesawat bisa langsung menginjil. Tapi nggak banyak yang bisa seperti itu. Minimum kalau orang nggak bisa baca Alkitab, orang bisa lihat Alkitab dari kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Makanya Yohanes 8 ayat 12, even Yesus sendiri berkata, saudara, diulang-ulang terus pentingnya kita jadi terang dunia. Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Anda dan saya gak akan bisa jadi terangnya Tuhan kalau kita gak ikut Yesus. Clear, Yohanes 8 ayat 12 bilang. Kamu ikut Kristus gak akan berjalan lagi dalam kegelapan dan mempunyai terang hidup. Saat kita mempunyai terang hidup itu, baru orang lain bisa lihat Anda dan saya menjadi terangnya Tuhan. Jadi next, ketika Yesus berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia, Yesus itu sedang mempercayakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar agar Anda dan saya mencerminkan diri Kristus kepada orang lain melalui hidup kita, saudara. Saudara tahu nggak, sepanjang umur hidup kita nggak pernah bisa melihat wajah kita. Dari awal kita lahir sampai kita mati, kita nggak pernah bisa lihat wajah kita. Yang kita lihat hanyalah refleksi, cerminan wajah kita di cermin, saudara. Tetapi semua orang lain melihat wajah Anda apa adanya. Jadi seperti gambar yang tadi itu, saudara ya. Saat orang lihat muka kita, dia lihat Yesus apa dia lihat iblis? Penting sekali, saudara, cerminan hidup kita. Tuhan panggil kita jadi terang dunia, mudah-mudahan yang Tuhan lihat adalah cerminan Yesus melalui gaya hidup kita, saudara. Nah, saat kita bilang melalui hidup kita, ada 4 aspek dalam hidup yang harus selalu bersinar, saudara. Itu sebabnya aku bilang ini instruksi yang kelihatannya sederhana tapi nggak mudah. Kenapa? Karena tadi kita selalu dilihat, namanya terang nggak bisa disembunyikan. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda katakan, bohong besar, bohong kecil, salah besar, salah kecil, semua orang lihat dan semua orang menghakimi, saudara. Apalagi 4 aspek hidup kita ini, saudara. Yang pertama kehidupan pribadi, keluarga, usaha atau pekerjaan, dan pelayanan kita, saudara. Ada 4 aspek hidup, bisa ditampaikan. Dan ini saling berhubungan, berkesinambungan, saling terikat satu dengan yang lain, dan 4-4-nya harus bersinar. Satu aja nggak bersinar, kita sudah menjadi batu sandungan, saudara. Dan ini, ya itu saya bilang, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kita bisa punya kehidupan pribadi yang luar biasa, saleh, tak bercacat celah, tapi kalau keluarga kita, anak-anak kita jadi omongan orang. Tapi dari kita melakukan usaha pekerjaan kita jadi cemoohan orang lain. Bahkan pelayanan kita pun bukan menjadi berkat tapi jadi batu sandungan. Banyak contohnya, saudara, yang bisa malah menjadi batu sandungan. Kita nggak menjadi terang, kita malah menjadi batu sandungan buat banyak orang lain. Kita bahas satu persatu, saudara, 4 aspek yang penting ini. Karena pada akhirnya ini yang kita jalani setiap hari dan ini yang harus kita pertahankan agar terus selalu bersinar, saudara. Yang pertama kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi nggak lepas dari doa dan baca firman Tuhan. Kalau saudara lupa apa yang saya bilang nggak apa-apa, tapi setiap saya ada kesempatan bisa melayani pengabaran Injil, saya cuma selalu mengingatkan tentang doa dan baca firman Tuhan. Kita adalah orang yang paling sombong yang mengatakan bahwa diri kita adalah anak Tuhan, anak Kristus, tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kita nggak berdoa setiap hari, atau minimal baca firman Tuhan sekali dari depan sampai belakang seumur hidup kita, seperti yang saya selalu ulang-ulang. Kenapa, saudara, penting? Karena kita nggak bisa membagikan apa yang kita nggak punya, saudara. Kita mau menjadi terangnya Tuhan di dunia ini. Sama seperti korek api itu, saudara. Kalau kita ini korek api, sebenarnya kita sumber terang, sumber kehidupan, sumber panas. Tapi kalau kita nggak pernah terhubung dengan sumber terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, nggak akan pernah nyala, saudara. Kita akan jadi korek yang nggak berguna sebenarnya. Karena tujuannya korek adalah untuk dinyalakan menjadi terang, membawa panas, saudara. Kita nggak bisa mencerminkan Kristus Yesus kalau kita nggak tahu, apalagi nggak kenal siapa dia itu, saudara. Kita boleh berdebat, kita boleh ngomong, kita boleh pinter teologi, tapi kalau kita nggak kenal secara pribadi, nggak ada gunanya, saudara.
ujung-ujungnya Anda lupakan semua khotbah saya nggak apa-apa, tapi esensi kita ikut Kristus itu bukan supaya KTP kita tulisannya Kristen, bukan supaya kita datang ke gereja. Penting ke gereja, penting pelayanan dan itu, tapi ujung-ujungnya iman kekristenan kita dalam Kristus Yesus itu adalah hubungan pribadi setiap hari dengan Tuhan, saudara. Kalau kita nggak ada hubungan pribadi setiap hari, ya kita Kristen hanya agama, saudara, hanya agamawi sebenarnya, dan hanya kita yang bisa jawab ini secara pribadi, saudara. Even di level pendeta sekalipun, kalau nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, yang sedang kita lakukan hanyalah agamawi, rutinitas agamawi, saudara. Jadi doa dan harapan saya di sepanjang tahun ini, bangkit dan jadilah terang. Saya ingin kita bangkit untuk menguatkan kehidupan pribadi kita, yaitu dalam doa dan dalam kita membaca firman Tuhan, saudara. Doa dan harapan saya benar, di akhir tahun ini masih ada setengah tahun, lebih dari cukup, saudara, kalau setiap hari Anda baca 15 pasal itu, 6 bulan sudah habis baca Alkitab dari depan sampai belakang. Jadi harapan saya, saudara-saudara, benar-benar sepanjang tahun ini selesaikan firman Tuhan minimal 1 kali dalam hidup kita, supaya kita bisa benar-benar jadi terangnya Tuhan. Amin, sampai sini, saudara. Yang kedua, bicara tentang keluarga. Keluarga, 2 aspek. Harus terang juga, saudara. Nanti hidup pribadi kita sudah baik, tapi 2 aspek ini juga yang dilihat oleh semua orang setiap hari. Pernikahan kita dan hubungan orang tua dan anak, saudara. Saya nggak akan khotbah terlalu dalam tentang pernikahan atau hubungan orang tua dan anak, tapi masih berhubungan dengan menjadi terang. Saya mau bahas sedikit tentang pernikahan, saudara. Saya ada gambar dua bangunan yang luar biasa sekali. Yang satu lebih terkenal dari yang lain tentunya. Saudara pasti tahu yang namanya Taj Mahal, ada di Agra di India. Taj Mahal itu dibangun tahun 1632 oleh seseorang yang namanya Shah Jahan demi cintanya Mumtaz Mahal. Jadi ini 2 bangunan yang penuh dengan cinta nih ceritanya, saudara, seru banget. Yang satunya namanya Casa Loma, ada di Toronto, Kanada. Dibangun tahun 1911 oleh Mr. Henry Pelat untuk istrinya Madam Mary Pelat. Nah, saya iseng-iseng Google, kalau Taj Mahal itu baru dibangun di tahun ini, kira-kira menghabiskan biaya berapa, saudara? Ada yang mau tebak? 1 triliun? 2 triliun? Untuk bangun Taj Mahal dengan uang hari ini 300 juta US dollar, setara dengan 5 triliun rupiah. Hanya untuk bangun Taj Mahal yang terkenal itu. Dan Anda tahu itu bangunan apa? Ada yang tahu? Itu adalah bangunan kuburan Mumtaz Mahal. Jadi 5 triliun dibangun hanya untuk menjadi kuburan. Jadi Mumtaz Mahal meninggal saat melahirkan anak yang ke-14. Dan suaminya karena begitu cintanya, begitu kangennya sama istrinya, dia perintahkan semua orang bangun Taj Mahal untuk jadi kuburan peristirahatan terakhir istrinya. Dan menghabiskan 20 tahun lebih. Anggaran 5 triliun hari ini, saudara. Bedanya apa, saudara, sama Casa Loma? Casa Loma dibangun nggak murah juga, saudara, 110 juta dolar di tahun 1911. Hitung inflasi, hitung duit hari ini 1,8 triliun, saudara. Kalau 1,8 triliun, lihat orang-orang kaya di dunia kayaknya masih masuk akal gitu ya. Banyak yang hartanya triliunan mampulah bangun rumah atau istana 1,8 triliun. Casa Loma dibangun supaya Henry dan Mary Pelat ini membangun keluarganya, rumahnya, dan dia tuh seneng ngundang banyak orang, mulai dari keluarga, teman, bahkan sampai mengundang orang-orang terhormat, pejabat, bangsawan dan lain sebagainya datang. Dan semua orang komentarnya sama, setiap ke Casa Loma itu happy. Ke situ tuh tempatnya hangat, nyaman, menyenangkan sekali. Semua orang mau datang ke Casa Loma. Saudara, kenapa saya taruh sebelah-sebelahan? Anda tahu bedanya apa antara Taj Mahal dan Casa Loma? Taj Mahal dibangun untuk seseorang yang sudah meninggal. Casa Loma dibangun oleh seseorang untuk istrinya yang tercinta, saudara. Ini berbicara tentang pernikahan. Hari ini pernikahanmu apakah sebuah Taj Mahal ataukah sebuah Casa Loma, saudara? Sedih sekali. Kenapa sedih sekali? Karena hari-hari ini pernikahan itu diserang, bukan saja perceraian, tapi anak-anak muda semakin tidak mau menikah, hidup bersama tapi nggak menikah, tentu saja tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan sedihnya
pernikahan Kristen itu diserang dengan begitu parah sampai ketika ada infidelity, perselingkuhan terjadi, bukan pertobatan yang dicari tapi balas-balasan, saudara. Dan ini teman yang saya kenal sangat baik, mantan leader dari gereja ternama sekali. Balas-balasannya sampai ya gitu, lu sama 2 orang, gue balas 2 orang juga. Sampai akhirnya bercerai, anaknya udah mau kuliah kali sekarang. Anaknya sampai 4 sekali, kenapa? Tinggal di rumah papanya, perempuan lain keluar dari kamar tidur papanya, padahal gak menikah. Nginep di rumah mamanya bawa laki-laki ke rumahnya. Betapa mengerikannya institusi pernikahan hari ini. Kita begitu mudahnya menghakimi orang yang seperti ini, tapi hati-hati saudara, dalam rumah tangga kita apakah masih hangat atau enggak, masih terang atau enggak, saudara. Banyak yang kelihatannya masih menikah hanya demi jaga status supaya enggak dicemooh. Ada yang tetap menikah demi anak-anak. Saya punya sepupu, sedih sekali sampai mulutnya mengatakan, ini kalau saya nggak punya anak udah gue tinggal dia dari kapan hari. Gitu. Jadi mau jadi terang, gimana bisa jadi terang kalau pernikahan kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Doa saya nggak mau bahas dalam, nanti biar Pendeta Binsar yang bikin retreat 3 hari 2 malam bagaimana menghangatkan kembali pernikahan kita. Tapi please teman-teman, nggak ada yang terlambat kok. Jangan pernah menyalahkan pasangan kita. Yang milih merit sama dia kita. Lain kalau dipilihin sama orang tua. Tapi pun dipilihin sama orang tua, kenapa mau juga? Kan Anda seorang orang dewasa saat Anda akhirnya dipaksa masuk ke dalam pernikahan tersebut. Ujung-ujungnya pilihanmu sendiri. Bertanggung jawab jadi orang yang dewasa, jadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan keputusan kita. Dan pada akhirnya saudara, saya orang yang percaya meskipun terlambat, hari ini pemulihan itu terjadi lalu besok salah satu meninggal, masih mending daripada hari ini pasangan kita yang kita benci itu dipanggil Tuhan dan ada kekosongan dalam diri kita. Lalu kita pikir menikah lagi bisa terisi, enggak juga saudara. So, jaga pernikahan kita. Yang kedua, hubungan keluarga itu bicara tentang orang tua dan anak, saudara. Di Prancis ada seorang aktor yang sangat terkenal namanya Gerard Depardieu. Itu yang atas ya. Saya rasa mungkin beberapa dari saudara-saudara mestinya tahu atau minimal pernah lihat filmnya dia lah. Arguably bisa dikatakan dia adalah aktor bintang film Prancis yang paling terkenal. Kaya raya, sukses, gak menjamin apapun juga saudara. Anaknya namanya Guillaume Depardieu, dari masih remaja sudah bermasalah, apapun itu, berhubungan sesama jenis, narkoba, minum-minuman, tabrak orang lain, hancur lebur sekali dan meninggal di usia muda 37 tahun. Overdosis, ada yang bilang pneumonia, tapi komplikasi dari hidupnya begitu berantakan. Dia sempat tulis buku, di bukunya intinya merefleksikan kehidupan pribadinya dengan papahnya dan betapa dia benci sama papanya. Papa saya nggak pernah eksis, pak saya nggak punya papa saya sudah mati, saya sudah bunuh dia 1000 kali dalam pikiran saya. Papa saya a cheat, orang yang suka berbohong, selingkuh dan sebagainya, main perempuan. Bapak saya adalah orang yang paling menjijikan di dunia. Untuk seorang anak bisa sampai ngomong gitu kepada seorang yang sangat terkenal, yang saya rasa pasti kaya raya sekali. Lalu apa gunanya Anda dan saya mencapai karir tertinggi, tetapi itu pandangan anak kita terhadap kita hari ini saudara. Banyak orang tua yang berpikir, khususnya bapak-bapak, saya kerja keras banting tulang, gak dihargain, demi dapat uang, demi anak-anak juga. Tapi jangan-jangan kalau anak kita yang masih kecil itu udah dewasa, dia jawab, "Pak, sebenarnya yang saya butuhkan bukan uang. Yang saya butuhkan kehadiran papa." Sayangnya dia masih kecil aja, dia gak bisa jawab begitu saudara. Atau udah terlampau takut untuk mengatakan hal-hal seperti itu kepada papanya saudara. Jadi saya, anak-anaknya masih kecil, saya dalam posisi di mana saat ini ngejar karir atau membangun keluarga. Atau dua-duanya. Tapi gak bisa greedy kan, gak bisa serakah dalam hidup. Waktu cuma 24 jam. Saya hamburkan 12 jam di kantor, karir saya cepat naik, uang saya lebih banyak, udah jelas. Atau
Anak saya pagi-pagi masuk malam-malam tanya, papa besok pagi antar ke sekolah nggak? Jemput dari sekolah nggak? Dan sampai hari ini sih puji syukur masih menjadi sukacita bisa antar jemput anak dari sekolah gitu. Meskipun ya sedikit mempengaruhi di kantor, mau meeting lagi di mana? Sebentar ya saya selesai jemput anak dulu baru ke kantor. Karena yang masih kecil-kecil kan jam 10 baru jam 10 sudah keluar kantor gitu. Dan ini adalah pilihan saudara, dan saya nggak mau anak-anak saya punya segala-galanya, tapi pandangannya terhadap saya seperti itu, saudara. Bagaimana dengan bapak-bapak, saya nggak tahu. Mungkin kita bisa milih yang kedua, namanya Dick dan Rick Hoyt. Rick Hoyt saat lahir, lehernya terikat tali pusar, sehingga oksigen nggak bisa masuk ke otaknya, dan otaknya perkembangannya terbatas. Dan dia terkena namanya cerebral palsy. Gangguan otak tapi nggak cacat, dia bisa komunikasi, bisa berpikir dan lain sebagainya, tapi otaknya tidak bisa mengendalikan otot tubuhnya. Jadi dia udah berdiri aja, diem aja gitu. Dan suatu kali waktu Dick papanya umur 37 tahun, dia kondisinya gemuk dan nggak bisa lari gitu ya, nggak bisa olahraga. Nah anaknya ini di sekolahnya ada fundraising kalau lari 1 kilometer anak-anak nanti sekolah akan bayar $5 apa $10 gitu untuk suatu tujuan tertentu lah. Anaknya bilang, papa saya mau ikut fundraising ini. Tapi gimana, kan gak mungkin bisa. Akhirnya papanya dapat ide, oke kamu duduk di kursi roda, saya dorong. Dan itu yang menjadi panggilan hidup mereka berdua. Mungkin ya, mereka menjadi sebuah tim yang namanya tim Hoyt, Dick dan Rick Hoyt. Umur 37 tahun baru mulai olahraga dan berusaha menyelesaikan maraton. Ada yang pernah tahu ceritanya ini, tim Hoyt? Ada ya, ada beberapa yang tahu ya. Dan 2021 papanya Dick meninggal usia 80, 2018 anaknya Rick meninggal usia 60 tahun lebih juga. Selama hidup mereka lebih dari 250 triathlon yang dijalankan, 72 maraton itu lari 43 km. Dan yang paling hebat adalah menyelesaikan Ironman triathlon 6 kali. Ironman triathlonnya itu lari, sepeda, renang. Dan mereka selesaikan, dan mereka menginspirasi begitu banyak orang. Mereka mendirikan yayasan yang uangnya yang disumbangkan mereka disumbangkan buat orang-orang yang kena cerebral palsy, saudara. Pengorbanan seorang papa yang nggak peduli meninggalkan karirnya apapun itu juga hanya untuk mendorong anaknya, saudara. Jadi kita mau jadi orang tua yang seperti apa, yang mau dikenang seperti apa oleh anak-anak kita, pilihannya ada di kita kok, saudara. Sayangnya seperti yang saya bilang, kita terang di luar, di rumah gelap, saudara. Kita ditakuti di dalam rumah. Lanjut ke bisnis dan usaha. Bisnis dan usaha juga sangat penting, saudara. Kalau keluarga kita baik, pernikahan kita baik, kepribadian kita baik, tetapi dari kita melakukan bisnis atau usaha malah menjadi batu sandungan buat Tuhan, kan betapa sedih, saudara. Kenapa? Karena bisnis usaha yang kita jalani ini adalah proyek percontohan terbaik yang membedakan kita sebagai pengusaha atau perusahaan yang takut akan Tuhan atau tidak, saudara. Sedihnya akhir-akhir ini kasus mega korupsi yang diekspos baik oleh pejabat di tingkat menteri maupun di tingkat pengusaha, KTP-nya Kristen, saudara. 271 triliun, bangun BTS yang nggak pernah ada sebenarnya. KTP-nya Kristen, saudara. Sayang banget gitu. Gimana kita mau ngajak orang untuk percaya sama Tuhan kita Yesus Kristus? Lu ambil duit pajak saya, dikorupsi buat kamu beli pesawat terbang, kasih mobil buat istri kamu ulang tahun, padahal saya masih harus naik Transjakarta untuk bekerja keras setiap hari. Gimana bisa jadi terang, malah kita jadi batu sandungan. Padahal di tempat bisnis usaha pekerjaan kita itu juga adalah ladang Injil terbesar. Kenapa? Saat Anda pimpinan sebuah perusahaan, bisnis, toko, restoran, kalian bosnya, kalian yang bisa menentukan aturan main di dalam perusahaan Anda. Di tempat kami, meskipun banyak pekerjanya belum percaya pada Tuhan, tapi setiap sebelum mulai meeting pasti harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mereka nggak nyaman, nggak apa-apa, ini perusahaan kita kok. Kita yang jalanin toko kita. Tapi di situ nama Yesus mereka dengar saat doa. Kemarin saya ada tamu dari Perancis ke
keponakannya waktu saya sekolah di Prancis, saya tinggal di rumahnya homestay parent saya. Kemarin saya undang datang, ini keponakannya homestay mama homestay saya. Nggak di dalam Tuhan. Kesaksian sepanjang perjalanan liburan di jalan, saya cerita tentang kenapa saya bisa ikut Tuhan. Saya cerita dari saya kecil saya belajar tentang Islam, tentang Buddha, tentang Hindu. Dan saya bilang sama dia, pada akhirnya saya nggak suka agama, saya cuma percaya sama Yesus Kristus, saya ikutin Yesus. Kenapa? Karena saya ngalamin doa minta tolong dan ditolong Tuhan. Singkat cerita, saya nggak tahu pernah kesaksian atau enggak, saya scuba diving, terjadi badai besar, harusnya saya mati. Tapi waktu saat mau ditolong sama perahu, pegangan ke tali itu, dalam hati saya cuma bilang, Tuhan kalau Engkau itu, Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, jangan izinkan saya mati. Satu kali kejadian. Banyak lagi kejadian-kejadian lain. Tuhan kalau Engkau Tuhan tolong. Mama saya sakit kanker, saya ulang-ulang cerita dan Tuhan sembuhkan. Tahu gak saudara dia bilang apa? Bagus kalau kamu doa, kamu dapat itu semua. Papa mama saya Katolik. Saya nggak ikut mereka hari ini. Kenapa? Karena yang terjadi sama saya adalah opposite-nya kamu, sebaliknya kamu. Pada saat saya doa minta tolong itu, nggak ada yang datang tolong saya. Dan saya kesulitan dan saya menderita sekali. Oke, aku bilang itu sebabnya namanya iman itu bukan agama. Ikut Tuhan itu keputusan, bukan sebuah paksaan. Saya karena ngalamin, saya mau ikut terus. Jadi hari ini kamu kasih saya uang, todong saya pakai pisau, pakai pistol, suruh ikut Tuhan lain, susah. Kenapa? Karena saya udah ngalamin, saya udah ngerasain. Saya tahu saat ada yang berbicara dalam pikiran saya, itu suaranya siapa kalau kasih instruksi. Jadi singkat cerita, 1 minggu dia di Jakarta, hari terakhir sebelum pulang saya cuma doa biasa aja. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa buat orang keluarganya, suaminya, anak-anaknya. Dia nangis. Saya akhirnya cuma pesan sama dia, suatu hari nanti kalau kamu ada masalah yang terlalu berat, be spesifik, minta tolongnya sama Tuhan Yesus. Jangan cuma menyebut asal Tuhan. Banyak yang di sana seperti Tuhan tapi bukan Tuhan yang sebenarnya. Dia menangis dan dia bilang, oke, I will do that. Dan saya bersyukur sekali hanya karena kita berdoa. Jadi kalau Anda pimpinan perusahaan, toko, restoran, apapun itu, bawa Yesus, bawa firman Tuhan di dalam usaha Anda, dan itu akan menjadi terang. Kita menjadi terang buat mereka. Dan satu lagi saudara, jangan lupa bisnis dan usaha kita akan menjadi sarana jawaban doa bagi banyak orang, khususnya karyawan kita sendiri saudara. Semua orang berdoa minta berkat. Mereka hanya bisa dapat berkat melalui Anda pemilik usaha. Saya baru grand opening salon istri saya. Kelihatannya buka salon, tapi pada akhirnya bukan usaha salon saudara. Usaha menggembalakan manusia. Yang di dalam foto saudara itu adalah usaha kami berdua. Salon baru jalan 3 bulan 4 bulan, terlalu banyak estrogen itu gak baik. Lihat, saya cuma laki-laki sendiri saudara. Terlalu banyak estrogen, apapun jadi bahan ribut saudara. Yang satu ngomong ke yang lain makan gaji buta, sampai dia marah. Gue juga maunya dapat customer, tapi kalau 2 hari gak ada customer saya masih terima gaji. Nanti dulu, apa salah saya? Yang satu ngomong lagi, dia itu pasti jadi peliharaannya manajer, makanya manajer selalu kasih customer yang baru masuk ke dia, terus dia ngambil piring nasinya orang lain. Ribut. Dan satu berharap yang satu diberhentikan, yang lain berharap diberhentikan. Saya tanya sama GM saya, satu yang paling bermasalah, kamu maunya apain? Berhentiin. Oke, kamu mau berhentiin, saya gak mau berhentiin. Saya mau kasih dia kesempatan terakhir. SP keluar sampai SP2, tapi kasih kesempatan. Disinilah saat bisnis usaha pekerjaan kita menjadi terang saudara. Ujung-ujungnya customer yang datang itu ya kita berkatin dia dengan mempercantik dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya Tuhan memakai saya dan istri saya untuk menjangkau 12 orang yang kerja buat kami ini saudara. Berapapun karyawan yang Tuhan titipkan dalam usaha pekerjaan Anda, sebenarnya usaha Anda baik itu restoran, jualan apapun itu hanya aspek sampingnya. Tapi tujuan terutamanya adalah membawa orang-orang ini melihat Kristus dari Anda sebagai pimpinannya. Dan mereka menerima berkat dari Anda sebagai pimpinan mereka. Menjadi jawaban doa Tuhan atas mereka. Next, kalau dari grup perusahaan, bersyukur di awal tahun ini kita bisa kick off meeting 2 tahun terakhir ini Tuhan berkati perusahaan kami dan kami bisa kick off meeting di Korea saudara. Dan ini
kurang lebih ada 60 orang yang ikut, nggak semuanya hadir, tapi levelnya beraneka ragam, mulai dari sales biasa, orang pabrik, kebanyakan orang pabrik yang belum pernah naik pesawat, yang belum pernah punya paspor, yang nggak pernah keluar negeri, yang nggak pernah lihat salju. Yang kita putuskan ke Korea supaya dapat ini semua gitu saudara. Dan bersyukur kalau kita bisa jadi berkat buat mereka yang mungkin uang bisa punya tapi belum tentu berani untuk pergi ke Korea atau mau untuk lihat tempat yang dingin dan lain sebagainya. Nggak harus menjadi berkat seperti ini kebetulan karena perusahaan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memberkati mereka ini dengan cara seperti ini. Kebanyakan dari mereka kerja sudah 30 tahun ikut kita gitu saudara. Next, pada saat halal bihalal juga kita buka puasa dengan karyawan-karyawan di pabrik hampir 650 dan setiap tahun kita pilih 4 pasang yang bisa naik haji. Bersyukur sekali kalau kita bisa jadi berkat buat karyawan kita, tapi sayangnya seringkali kita pelit sama karyawan kita. Ujung-ujungnya saya selalu ingatin sama istri saya, enak banget ya manajer kita, dia nggak kerja banyak tapi dari komisinya tuh gede banget gitu. Itu kan maksudnya komisi itu adalah keuntungan kita yang lebih gitu. Saya bilang jaga hati. Kenapa? Karena dia juga setiap hari berdoa minta berkat dari Tuhan. Kalau kita yang curang, kalau kita yang ngurangin komisinya mereka, malah bagaimana kita bisa jadi berkat, bagaimana kita bisa jadi terang buat mereka gitu saudara. Dan buat Anda dan saya yang bekerja bagaimana? Karir dan pekerjaan kita sama juga saudara. Pekerjaan Anda, cara Anda bekerja adalah proyek percontohan yang terbaik yang membedakan Anda sebagai karyawan yang takut akan Tuhan atau tidak saudara. Ladang Injil terbesar adalah tempat kerja Anda. Jangan sampai si Ken itu kan yang suka khotbah hari Minggu kan, tapi dia yang paling terlambat ke kantor, dia yang Facebookan, main game saat di kantor, dia yang jam 4 sore sudah di mall, di bioskop, dan itu jadi bahan pembicaraan rekan-rekan kerja kita saudara. Bagaimana karir dan pekerjaan kita bisa jadi berkat, bisa jadi terang kalau kita malah menjadi batu sandungan seperti itu saudara. Lakukan dengan baik, karena tempat kerja kita sebagai profesional, sebagai karyawan, harus melatih buah roh kita itu di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kita spend lebih dari 10 jam setiap hari hidup kita untuk bekerja. Pastikan di tempat itu kita melatih kesabaran, sabar ngadepin bos yang rese, yang kasar, menghadapi rekan-rekan yang suka nusuk dari belakang juga. Belajar ketekunan, terus ikut sampai karirnya pelan-pelan bisa sampai naik. Tempat yang terbaik untuk latih buah roh dalam hidup kita, saudara, pekerjaan kita. Next, saya ada 2 contoh. Yang sebelah kiri, bapak tua namanya Pak Kirwat. Pak Kirwat kerja ikut papa saya 22 tahun. Tahun 2013 beliau pensiun. Beliau masuk kerja sebagai tukang las di tempat kita. Tapi per hari ini anak Pak Kirwat adalah asisten manajer di pabrik dan cucunya sudah jadi arsitek di perusahaan kami. Kalau ada seorang Pak Kirwat yang suruh anaknya dan cucunya ikut kerja di perusahaan yang sama, mungkin ada hal baik yang dilakukan oleh perusahaan kami bisa menjadi terang buat Pak Kirwat sehingga dia menyuruh anak dan cucunya kerja di tempat kita. Yang di sampingnya baju biru namanya Richie, mungkin baru 15 tahun ikut. Waktu daftar ke kantor dia daftar sebagai HRD. Dia nggak pernah kerja dari lulus SMA, dia kerja di gereja. Jadi pelayan full timer di gereja, tapi mungkin karena kurang dia memutuskan untuk kerja sekuler. Jadi daftar ngelamar, tanya pengalaman kerja kamu apa? Nggak punya pengalaman apa-apa. Ngelamar sebagai apa? HRD. Kita bilang nggak ada lowongan HRD. Jadi sales mau nggak? Mau Pak. Jadi apapun mau. Gajinya berapa? Saya nggak tahu Pak. Gaji sales berapa? Terserah Bapak aja. Ikut 1,5 tahun kerja tekun, sabar, jujur, baik. 1,5 tahun ada manajer di perusahaan grup kita yang resign. Saat cari orang lain, saya bilang kenapa nggak coba dia? Kamu mau nggak ambil tantangan jadi manajer? Mau Pak. Kamu minta gaji berapa? Nggak tahu Pak, gaji manajer itu berapa, terserah Bapak aja. Jadi manajer, nggak pernah minta apa-apa. Singkat cerita 15 tahun kemudian, 2 tahun lalu dia sudah jadi regional direktur di grup kami. Dia membawahi 4 kota, memimpin perusahaan yang nilainya juga nggak kecil. Mulainya dari lulus SMA, hanya tekun, setia, taat, bekerja sungguh-sungguh, bekerja seperti kepada Tuhan. Dan kenapa saya tertarik sama Richie ini, kasih kesempatan buat dia? Karena dia menjadi terang.
Karena dia terang itulah makanya saya tertarik dan menempatkan dia di posisi dia saat ini. Jadi sekali lagi saudara, tekun, gigih dalam pekerjaan Anda, bekerja seperti kepada Tuhan, dan orang akan lihat, bosmu akan lihat kok Anda menjadi terang, dan promosi itu datangnya dari Tuhan. Bisa terjadi sewaktu-waktu kapanpun juga. Yang paling penting kita setia dan tekun aja setiap hari. Terakhir, sebagai penutup, aspek terakhir itu pelayanan saudara. Pastikan melalui pelayanan kita orang lain dikuatkan dalam perjalanan imannya dengan Kristus Yesus. Pastikan saat orang lain lihat pelayanan kita, orang itu dapat jawaban atas doa mereka juga saudara. Dan melalui pelayanan kita, orang-orang di sekitar kita terdorong untuk mau melayani Tuhan. Saya tutup dengan cerita ibu ini, namanya Ibu Hilda Untoro. Dari mudanya melayani Tuhan di gereja sebagai seorang pendoa, senangnya doa, password hidupnya doa. Pokoknya ada apapun tanya sama dia jawabannya doa. Oma udah makan? Doa, nggak bercanda. Maksudnya ini oma saya almarhum. Tapi dari mudanya memang dia jadi pendoa, melayani banyak orang. Bahkan saat beliau sudah usia 88-89 dia masih mimpin Bible study, I Care gitu ya, care group. Dan dia ngumpulin lansia-lansia yang umurnya 70-80 tahun, dikumpulin 2 minggu sekali di rumahnya dia kasih makan, dijemput, diantar pulang, melayani lansia-lansia satu persatu, ketemunya kalau nggak di care group di rumah duka biasanya satu persatu pulang. Dan sampai oma sebelum meninggal pun masih terus melayani Tuhan. Kenapa saya pakai contoh Ibu Hilda Untoro? Karena melalui kehidupannya dia menjadi contoh yang sangat baik karena 2 dari 5 anaknya menjadi pendeta sepenuh waktu. Kalau dia melayani Tuhan, kalau pelayanannya dia tidak menjadi berkat, tidak menjadi terang buat anak-anaknya, masa anaknya mau jadi pendeta saudara? Kalau papanya pendeta, anaknya gak mau jadi pendeta, tanda tanya besar saudara. Kalau papanya dokter, anaknya gak mau jadi dokter, gak separah kalau anak pendeta. Saya anak pendeta saudara, kalau gak mau jadi pendeta nanti apa kata dunia gitu. Tapi gak lah ya, panggilan Tuhan masing-masing. Sekali lagi, melalui pelayanan kita, orang lain terdorong mau melayani Tuhan. Orang lain mau dikuatkan perjalanan imannya di dalam mengikut Kristus Yesus. Saya bersyukur waktu mama saya sakit, oma saya yang banyak menguatkan mama saya. Oma saya juga sebenarnya gak dalam keadaan yang baik. Dalam dirinya itu ada 22 ring stand jantung, 3 balon dan 1 ganti pompa. Bisa begitu gimana ya? Karena perjalanan usia dan terlambat untuk di bypass, nggak bisa. Nah syukurnya salah satu dokter ternama di Jakarta, Dr. Utoyo itu sahabat baik anaknya oma saya yang paling besar. Jadi waktu masih kuliah selalu nginep di rumahnya oma saya gitu. Jadi oma saya kalau mau cek ke Dr. Utoyo datang tuh nggak bikin janji. Semua orang bilang nggak mungkin bisa. Jadi selalu datang duduk sebelum mulai praktek jam 8, dia setengah 8 udah sampai. Begitu dokter masuk ke pintunya, udah kontak mata aja udah tahu oma saya pasti pasien nomor 2 yang akan masuk diperiksa oleh Dr. Utoyo tanpa appointment. But anyway, singkat cerita, saya melihat oma yang sosok yang luar biasa. Waktu muda dia kena cancer. Dia mengubur anaknya yang paling tua, kebanggaannya dia karena anaknya sakit. Almarhum Bapak Yohanes Untoro, foundernya Yayasan Pelita Harapan, foundernya Siloam Rumah Sakit juga, kena stroke, kena cancer. Suaminya kena stroke saat masih umur 65 tahun. Jadi bukan perjalanan hidup yang selalu mulus dan happy saudara, tetapi dia setia terus melayani Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Buat saya, kalau pasangan saya umur 60 udah dipanggil sama Tuhan, mungkin saya protes gitu, ingin protes, nggak tahu gitu ya. Kalau anak saya sakit, mungkin protes sama Tuhan. Tapi oma saya menunjukkan kesetiaannya pada Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Dan dari pelayanannya melahirkan begitu banyak buah-buah. Doa dan harapan saya saudara, Anda belum melayani, ambil waktu untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ujung-ujungnya hanya buat Tuhan kok. Apapun itu, mau jadi usher, bisa jadi singer di tim musik. Papa saya sebelum mulai pelayanan dia cuma gulung kabel saudara. Selesai ibadah, papa saya gulung kabel. Sampai akhirnya jadi orang nomor 2 di full gospel di seluruh dunia.
tahun 2018 sampai 2022. Tapi mulainya dari gulung kabel, saudara. Nggak ada pelayanan yang terlalu kecil kalau kita lakukannya buat Tuhan. Sekali lagi, hidup kita sebagai penutup 4 aspek, baik pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita menjadi terang. Dan saat hidup kita menjadi terang dalam semua aspek, maka Bapa kita yang di surga menerima segala kemuliaan itu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bisa syukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Kau memberikan kami panggilan yang tertinggi untuk menjadi terang, menjadi garam ya Tuhan buat orang sekeliling kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, ini adalah panggilan yang mungkin gak mudah. Itu sebabnya Tuhan pagi hari kami minta ya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menguatkan kami ya Tuhan, agar kami dapat berhati-hati di dalam kami menjalani kehidupan kami, bertutur kata, berkelakuan ya Tuhan, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan ya Tuhan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Hidup aspek pribadi kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Siang hari ini Tuhan, aku berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sudah jauh daripada Engkau ya Tuhan, yang kehidupan rohaninya sudah suam-suam kuku ya Tuhan. Tuhan, hari ini panggil kami kembali ya Tuhan, berikan kami dorongan ya Tuhan untuk mendekat lagi ya Tuhan, untuk kembali membangun kehidupan doa kami, untuk membaca firman Tuhan sekali lagi ya Tuhan, dengan lebih intim lagi dengan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kalau ada aspek keluarga di tempat ini Tuhan, hubungan suami dan istri yang sudah mati, Engkau yang membangkitkan ya Tuhan. Kalau Kau bisa membangkitkan Lazarus ya Tuhan, Kau bisa membangkitkan ya Tuhan cinta yang mula-mula Tuhan antara suami dan istri ya Tuhan, supaya sisa hidup mereka Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, bukan ada sebel atau kesel di dalam rumah ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Kau berikan ya Tuhan anggur yang lebih manis lagi Tuhan untuk semua pernikahan Tuhan, untuk anak-anak yang di tempat ini ya Tuhan. Aku berdoa untuk hubungan orang tua dan anak yang mungkin sudah rusak ya Tuhan, yang anak-anak kami Tuhan sudah rebel ya Tuhan, sudah berontak, yang sudah hilang, sudah nggak tahu apa jadinya Tuhan, nggak tahu mereka seperti apa kemudian ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, kalau sesuai dengan perumpamaan Tuhan, Bapa yang hilang Tuhan, Bapa yang mengambil inisiatif untuk mengampuni anaknya bahkan saat anaknya sudah durhaka sekalipun ya Tuhan. Tuhan, untuk semua papa-papa di tempat ini ya Tuhan, aku berdoa untuk semua orang tua yang di tempat ini ya Tuhan, mereka mengambil inisiatif ya Tuhan untuk mengasihi anak-anak mereka ya Tuhan, sama seperti Engkau Bapa di surga mengasihi kami Tuhan, bahkan saat kami masih penuh dengan dosa ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, biar ada terobosan, biar ada mujizat ya Tuhan, hubungan orang tua dan anak ya Tuhan, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh percaya, boleh ikut. Kami sebagai orang tua Tuhan menjadi terang yang baik, contoh yang baik, sehingga anak-anak kami mau mengikut Engkau dan bukan menjadi batu sandungan bagi mereka ya Tuhan. Aku berdoa untuk usaha pekerjaan saat ini Tuhan, untuk anak-anak di tempat ini ya Tuhan, pakai kami Tuhan boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Buat yang memiliki usaha yang memiliki usaha atau bisnis ya Tuhan, perluas bisnis kami ya Tuhan, usaha kami ya Tuhan, supaya kami boleh memberkati lebih banyak orang lagi ya Tuhan. Bagi kami Tuhan yang berkarir ya Tuhan, aku berdoa Tuhan, berikan kami ketekunan, berikan kami buah-buah roh ya Tuhan. Saat kami bekerja bekerja seperti kepada Engkau, bukan kepada orang lain ya Tuhan. Dan angkat kami naik promosi ya Tuhan, bukan demi kebanggaan kami sendiri Tuhan, tapi supaya nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan melalui karir dan pekerjaan kami ya Tuhan. Yang terakhir ya Tuhan, melalui pelayanan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Melalui pelayanan kami Tuhan, banyak orang mau ikut melayani Engkau ya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Aku berdoa sekali lagi ya Tuhan, biar kami bangkit dan kami boleh menjadi terang ya Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih kepada Pak Kenneth untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kami hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan, izinkan saya menyambut jemaat baru. Ibu Likana boleh mohon bangkit berdiri. Jemaat di sekitar boleh berikan salam, selamat datang. Kami undang untuk beribadah bersama kami bila belum memiliki tempat berjemaat. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Minggu ini ada 2 persembahan, yaitu persembahan umum di amplop berwarna ungu dan persembahan diakonia di amplop yang berwarna jingga. Kalau ada jemaat yang belum terima amplop, silakan lambaikan tangannya agar dilayani oleh pelayan hospitality. Persembahan bisa diberikan secara tunai dan juga melalui kris atau transfer. Untuk kris dan transfer nanti akan ditampilkan di monitor, akan tapi untuk kris juga
ada di belakang amplop berwarna ungu. Sini. Diakonia juga bisa diberikan melalui krisis ini, akan tetapi harap menghubungi Kak Tiur untuk memberitahukan yang mana diakonia dan yang mana persembahan umum. Nanti nomornya juga akan tertera di monitor. Sekian, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita angkat persembahan kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan, dan sekarang kami ingin menggunakan kesempatan ini ya Tuhan untuk turut memberkati ya Tuhan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan pemberian kami ini ya Tuhan, berapapun yang kami berikan ya Tuhan, dapat menjadi ya Tuhan berkat bagi mereka yang membutuhkan, memberkati pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami hati yang tulus, sukarela dalam memberikan persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberikan persembahan kami dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini yang sangat memberkati iman jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan hari ini oleh Bapak Kenneth Kristanto. Kiranya berkat daripada Tuhan Yesus berlimpah-limpah atas Bapak dan keluarga. Puji Tuhan, dalam bulan semester ini, melalui GB Menteng telah disalurkan taburan beasiswa dari Bapak Ibu sekalian untuk biaya sekolah anak-anak jemaat yang membutuhkan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menjadi berkat, dapat menabur dengan mentransfer ke akun rekening gereja kita dengan keterangan beasiswa atau melalui amplop persembahan warna hitam di kolom pendidikan dengan mengganti keterangan beasiswa. Tuhan Yesus memberkati taburan jemaat Tuhan, dan Tuhan membalas setiap kemurahan hati Bapa, Ibu dengan berlimpah-limpah. Mengajak jemaat Tuhan untuk tidak melewatkan saat yang penting setiap hari dalam saat teduh bersama Bapak Gembala melalui WhatsApp Group atau Spotify. Dalam firman-Nya kita dapat melakukan karena ada kekuatan, kasih, dan pengharapan. Sesuai arahan Bapak Gembala Sidang Pendeta Niko Nyoto Raharjo untuk mengambil bagian dalam doa dan puasa bersama untuk Empower 21 Everyone Asia 2024 pada tanggal 20 sampai 29 Juni 2024 dengan pokok doa 1. Pencurahan Roh Kudus di penuaian jiwa tahap kedua. 2. Acara Everyone Asia tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 di SICC. 3. Kebangkitan generasi Yeremia. 4. Penyelesaian amanat agung. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk menara doa. 2 puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Berikut kegiatan ibadah tengah minggu gereja kita. Selasa, pukul 20, berdoa bersama bagi pelayan gereja kita dalam rumah doa di Prayer Room dengan PIC, Pelayan Service Manager, Media, dan Sound melalui Zoom Meeting. Rabu, pukul 20, melalui Zoom Meeting, kita akan bersama-sama berdoa bagi Indonesia dan bangsa-bangsa dalam Menara Doa Azusa Street Prayer Tower. Jumat, pukul 20, CG gabungan bersama Bapak dan Ibu Gembala dengan narasumber Ibu Antonia dengan tema Hati yang Mempunyai Belas Kasihan Jiwa-Jiwa melalui Zoom Meeting. Sabtu, pukul 4.30, worship fajar melalui WhatsApp Group
Di pagi hari bersama-sama dari rumah masing-masing, kita membawa pujian, penyembahan, dan doa. Sekian informasi kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Ibadah Minggu 23 Juni 2024, firman Tuhan akan dilayani oleh ibadah anak dengan Katiur, ibadah umum dengan Bapak Gembala Pendeta Binsar Sitorus. Selamat merayakan hari Minggu bersama keluarga, teman serta sahabat. Sehat selalu bagi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Waduh. Mari kita berdiri. Berapa banyak yang diberkati ya. Selalu kalau Pastor Kenneth datang kita diberkati. Sangat praktis tapi jelas sekali. Mudah sekali diaplikasikan. Haleluya. Jangan bosan-bosan Pak. Baik, kita mau masuki minggu ini. Kita perlu berkat dari Tuhan. Amin. Yang bekerja, berusaha, studi, punya cita-cita, punya proyek yang harus goal mungkin. Kita nggak tahu caranya bagaimana. Tapi kalau Tuhan serta kita akan damai. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Mari kita angkat tangan kita, arahkan kita kepada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, sepanjang minggu Engkau tahu Engkau disayang Tuhan, dibela Tuhan, dijagai Tuhan, diberkati Tuhan. Renungan firman Tuhan dan Engkau berhasil beruntung dan mujur dalam setiap langkahmu. Kemurahan Bapa, kasih Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Kami